Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Oman Nur Rahman SPD, Guru PAI SD Islam Terpadu Nurul Sidik, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Islam Terpadu Nurul Sidik, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi pokok Kisah Keteladanan Luqman, subtema Nasihat Luqman kepada anaknya, jangan musyrik. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Almira Nabila Rahma. Acungkan tangan dulu ya. Anin Gita Agni. Atta Rasid Rizki. Atifa Urfa Fahlena. Aska Putra Cakrabuana. Eva Norama Hidayat. Gias Hilda Fauzia. Gias ada? Ada. Izin atau skip? Kita tahu. Oke. Ibhar Nur Rizki. Kanza Fizati Janeta. Muhammad Afgan Aprilio FH. Hadir. Muhammad Rizal Amir Jidan. Hadir. Naura Rehana. Nizar Bagus Nugraha. Hadir. Sabda Alam Maulana Huda. Hadir. Safaras Ahmad Fadil. Hadir. Saya coba cek kerapihan pakaian dan meja kalian, dicek. Sudah rapi belum? Bajunya sudah masukin belum? Lihat. Pecinya dirapiin dulu. Lihat di kolam sampah, kalau ada sampah dibuang dulu. Kalau ada sampahnya dibuang dulu. Oke, sudah? Sudah siap? Datang paling pertama siapa? Zina. Oke. Bapak apresiasi buat pemimpin doa. Zina, pimpin doa. Istidadan. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kalian dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan lagu.
Ada yang masih ingat tentang apa? Wahai sobo. Keteladanan, kisah keteladanan Luqman. Subtemanya Luqman banyak bersyukur ya. Jadi Luqman ini seorang hamba Allah yang telah dianugerahkan hikmah ya, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Itu pembelajaran minggu lalu. Untuk sekarang kita akan belajar masih tetap namanya kisah keteladanan Luqman, subtemanya jangan musyrik ya, itu subtemanya. Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mempercayai kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Yang kedua, memiliki sikap rendah hati keteladanan Luqman dengan benar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, menyajikan contoh nasihat Luqman kepada anaknya, jangan musyrik dengan pendapatnya sendiri. Menceritakan kisah keteladanan Luqman dengan benar sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Ini ada dalam Al-Quran surat Luqman ya, ayat 13. Yo, baca bareng-bareng. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba dulu ya. Nanti kalian baca yang ada artinya. Sekarang Bapak dulu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Oke, kalian baca yang ada artinya. Bapak Arabnya kalian artinya ya. Libnihi wa huwa ya'izuhu Ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah janganlah kau mempersekutukan Allah. inna syirka Sesungguhnya mempersekutukan Allah la zulmun azim. adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang tahu syirik itu apa? Syirik. Nggak tahu. Ya, ada yang tahu artinya syirik itu apa? Serakah. Oke. Jadi syirik itu perbuatan yang menyerupakan seperti Allah ya. Kehebatannya seperti Allah. Contoh, membuat patung yang besar. Terus patung itu disembah-sembah sama kalian, terus disembah. Itu namanya mempersekutukan atau menyerupakan sesuatu seperti Allah. Yang harus disembah itu hanya Allah ya, bukan patung, bukan kayu. Ya. Kayak contoh yang lain, matahari. Matahari kan ciptaan Allah ya, bukan untuk disembah, tapi ada manusia yang menyembah matahari. Ya. Itu perbuatan syirik. Ya. Pernah dengar cerita Fir'aun? Manusia yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makanya oleh Allah SWT dibinasakannya buat pelajaran umat manusia bahwa tidak ada manusia sahabat apapun yang bisa
menyerupai kehebatannya seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu KI KD-nya ya. Yang pertama, K1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. K2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. K4 KI3 memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI4 menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sekarang Bapak bacakan KD-nya dan IPK-nya. 1. Meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Menunjukkan sikap rendah hati, keteladanan Luqman sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Sekarang Bapak bacakan IPK-nya. Mempercayai kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Memiliki sikap rendah hati, keteladanan Luqman sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Menyajikan contoh nasihat Luqman kepada anaknya, jangan musyrik. Menceritakan keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Bapak sajikan sebuah artikel ya, kalian baca dulu. Nanti setelah ini kita nonton video supaya nanti kalian bisa untuk bahan diskusi ya dari artikel sama video itu. Oke. Boleh dibacakan artikelnya? Oh. 1, 2, 3. Menyajikan fenomena nasihat Tuhan pada anaknya tentang musyrik. Kemusyrikan sudah demikian membudaya, sehingga menjelma menjadi peradaban. Pertemuan keimbangan sebagian besar kaum muslimin menjadi agama yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kepada selain Allah oleh sebagian kaum muslimin berbagai dengan cara yang bermacam-macam sudah menjadi perubahan yang mulai dari jimat-jimat ramalan Diskusi. Oke. Sebelum lanjut ke video, Bapak bagi dulu deh kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Tuh, berarti ada 3 kelompok ya. Nanti setelah nonton video, Bapak bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik per kelompok nanti. Nanti kalian berdiskusi. Di situ sudah ada perintahnya. Kalau kurang jelas nanti boleh bertanya ya. Oke, sekarang lanjut nonton video pembelajaran. Sekarang kita lihat keterangan Imam Al-Dhahabi tentang syirik. Fa'akbarul kabair asyirku billahi ta'ala. Maka di antara tingkatan tertinggi dari dosa besar itu, yang pertama adalah syirik. Bahwa naw'an syirik ini ada 2 jenis. Awas hati-hati, ada 2 jenis. Kadang kita tidak sadar.
Awas hati-hati ya. Satu, taharuman an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghayrahu min hajarin aw shajarin aw shamsin aw qamarin aw nabiyyin aw shaykhin aw najmin aw malikin aw ghairi dhalik. Yang pertama, bahwa minta kepada batu itu bisa mengabulkan. Bisa, Masya Allah. Dulu kan rame-rame ada batu, ya, tiba-tiba batunya dipakai di akik, ya, gosok dan sebagainya. Kadang-kadang tidak sadar, kenapa pakai itu? Ini rasanya lain, Masya Allah. Coba lihat tuh, begitu aku lihat ke sini, kayak ada orang tahiyat kan? Mana dia? Itu, dia ada. Mana itu? Anggap tuh lihat kan? Oh, sudah salam begini, sudah salam. Masya Allah, luar biasa. Kalau pakai ini, harga bisa bertambah. Masya Allah. Dan keajaiban terjadi. Mana buktinya? Sini, saya ajak ke jalan. Begitu taksi lewat, sini. Berhenti taksi. Bukan? Dan sebagainya, kan? Pegang-pegang, mintanya kepada batu. Bukan minta kepada Allah. Kalau sekarang Anda jalan dulu, tidak dilarang. Jadi, jangan terus pakai jalan. Berdoa kepada Allah, minta kebaikan. Jangan salah, minta kepada Tuhan atau minta kepada batu dalam diri. Tanda. Pegang. Bawa kali pusat bisa dilihat. Bahkan Ka'bah itu batu. Ada bukan orang tua di gosok apa itu kan? Apa ini? Ambil itu. Masya Allah. Ka'bah dia ada kekuatan yang ini bagian dulu. Kalau awak terjadi, tidak boleh. Siapa ini pohon, hati-hati ini banyak kasus. Jangan ditebang pohon itu, jangan ditebang. Pohon itu nantinya, Masya Allah. Datang dari inspirasi pohon, jual kata pohon, saya jual pohon itu. Sama. Oh hati-hati, ada yang dulu cari, ditanya ke pohon, sering banyak kisah ya. Ada kawan-kawan yang ketika ditebang sebagai masyarakat menangkap hujan ditebang. Itu nanti ada ininya, ada itunya dan sebagainya tidak. Itu perbuatan setan. Ingat, setiap yang mengatakan pada maksiat saya akan mereka setan. Dan kalimat takbir itu bagian dari termasuk kalimat tauhid. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Apa namanya? Mana tulisannya? Mana mereka lihat? Ini masalah insyaallah itu pengetahuan. Ingat ya, teman-teman, saya ingatkan betul, bangsa kita sudah baik, dasarnya sudah baik. Tidak usah berpikir merubah asas bangsa dan sebagainya. Yang kita lakukan sekarang bagaimana membantu bangsa menjadi lebih baik. Itu ya. Kita kan yang baik itu negara kita. Maka lihat yang baik-baik, yang baik-baik. Maka ketika kita bekerja jadi baik, bangsa ini menggunakan kebaikan. Kalau negara ini diisi oleh orang-orang bodoh dan orang-orang maksiat, maka itu tidak pernah menyampaikan kebaikan. Maka kita harus bantu supaya kita menemukan orang-orang baik, polisinya baik, tentaranya baik, presidennya baik, pengusahanya baik. Karena kebanyakan orang Islam kita sendiri ini baik. Jangan kita orang baik sama orang itu belum baik, susah. Enggak sih? Tak kembali mereka yang dibahas tadi. Kalau kembali bulan sudah jelas. Kalau nabi, awak menganggap nabi dikutuskan boleh. Makanya itu ketika Nabi Musa alaihissalam tidak pikir dia akan seperti itu, tapi tidak kejar sampai mau dibunuh. Sampai mau dibunuh dia kan? Untuk menolak dia tak boleh. Saya cuma nabi, saya bukan Tuhan. Saya cuma nabi, saya bukan Tuhan. Karena itu Nabi Musa alaihissalam dikenal dengan Al-Masih atau dikenal dengan Yesus, menegaskan dirinya nabi bukan Tuhan, supaya tidak dianggap Tuhan dan tidak diputuskan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika diangkat dengan kalimat Sayyid, Sayyid ingin diputuskan dengan kalimat putus dari menolak. As-Sayyid Allah, yang Sayyid cuma Allah. Bukan berarti tidak boleh mengatakan Sayyid, bukan dilarang mengatakan Muhammad Rasulullah Muhammad, bukan. Tapi yang dilarang menggunakan kalimat Sayyid untuk memutuskan Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk Muhammad tidak ada masalah, boleh. Makanya mengatakan Abu Bakar sebagai Sayyid, Umar sebagai Sayyid, ya sahabat lain sebagai Sayyid, boleh. Anda kalau ke Madinah, saya dari Madinah balik. Dan menjaga melakukan kalimat Muhammad Rasulullah ada Sayyidina Muhammad, boleh. Untuk mengharapkan kepada Muhammad SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya risalah tazkiyatun nafs, ini pun tazkiyatun nafs.
Membukanya, kalimat yang dibuka dengan hamdalah dan salawat. Ketika salawat mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk takrim memuliakan Nabi SAW. Tapi diputuskan tidak. Jelas? Iya. Syekh di situ bisa diskusi. Jadi masalahnya tentang fenomena Alam. bahaya kemusyrikan ya, yang ada di tengah-tengah kita. Itu masalahnya. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta ini ke tiap kelompok. Nanti kalian bahas per kelompok. Stop. Berdiskusi kelompoknya. Dirapetin, dudukin dirapetin. Stop. Kamu ke belakang aja supaya gampang. Ini tak. Stop aja. Konsepnya begini. Maksudnya kami. Kenapa? Berdarah. Apa itu? Nah, gitu. Sampai kayak aku nomor 3. Dibaca dulu. Artikelnya dibaca dulu. Nah, bareng-bareng, sehingga bareng-bareng. Masalahnya aku udah tahu. Di sini. Mana? Ini sekarang itu apa? Faktor penyebabnya ya. Jangan ngelamun untuk ini. Ah, ibu sakit. Ini masalahnya dulu sampai detik. Nah, di situ nanti bapak penyebabnya apa? Tapi dalam orang itu. Nah, itu yang berkaitan dengan buku sedekah tuh, yang tadi tuh surat apa itu berapa? Cara penyelesaiannya dari yang nomor 1 tuh penyelesaiannya seperti apa? Maksudnya 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah dan penyebab mulai dari jimat-jimat, amalan-amalan, raja-raja, pembicaraan, pujaan-pujaan terhadap ilmu kebalan dan latar belakang di dunia kejinan dan perkebunan dan bentuk kemusyrikan. Penyelidikan sumber aja berkaitan dengan masalah bukan surat Luqman ayat 13. Wa idzu qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innal syirka la dzulmun 'adzim. Artinya dan berkata kepada anaknya yang memberi pelajaran kepadanya. Yang lainnya perhatikan, dengerin. Bukan Allah, sesungguhnya Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Penyelesaian masalah. Ajak orang untuk berjualan dan bertaubat kepada Allah.
kita tidak boleh menyekutukannya. 2. Bagaimana pendapat kalian tentang astrologi? Mendapatkan dosa pada bagaimanakah pendapatmu tentang ziarah kubur pengangkatan para wali Allah? Apakah termasuk perbuatan musyrik? Jelaskan. Tidak. Tidak termasuk perbuatan musyrik. Mana wali yang menyebabkan ajaran agama Islam? Menurutmu apa penyebab seorang meminta pertolongan selain pada Allah Subhanahu? Karena syaitan menggoda manusia. Bagaimana sikap kita agar terhindar dari perbuatan musyrik? Jelaskan. Harus saat kepada Allah, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman, udah? Sudah? Sudah. Coba ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada langsung tutup aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kak, maju sini. Udah, maju. Udah tadi ketawa-tawa berarti udah siap. Udah tadi ketawa udah siap. Kalian ya, jangan sampai melenceng atau mendekati ke perbuatan syirik ya. Jadi jangan sampai kalian mempercayai selain kepada Allah ya. Hanya Allah yang wajib disembah. Tidak ada benda ataupun makhluk lain selain Allah yang wajib disembah ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan tetap belajar tentang keteladanan kisah Luqman, tapi dengan subtema nasihat Luqman kepada anaknya, hendaklah berbuat kebajikan. Oke. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.